designation as Construction Unit 14. Mati! What the fuck? They have Di video kali ini akan mendongeng alur cerita film berjudul Subservience yang dirilis pada tahun 2024. Film ini mengisahkan tentang keluarga yang membeli sebuah robot AI wanita berparas cantik dan bertubuh seksi, bertujuan untuk membantu mengurus di rumahnya. Namun tak disangka dan tak diduga, robot berwajah cantik tersebut menjadi petaka bagi keluarganya. Di awal film kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Nick dan Maggie. Mereka mempunyai dua anak yaitu Isla dan Max. Pada suatu hari, Maggie mendadak terkena serangan jantung. Nick pun segera membawanya ke rumah sakit. Dan kini Maggie harus dirawat di rumah sakit dan harus menunggu untuk mendapat transplantasi jantung. Sementara itu, Nick harus mengurus anak-anaknya di rumah. Nick yang merasa kesulitan karena dia juga harus bekerja. Kemudian Nick memutuskan untuk mencari pembantu di rumahnya, yaitu sebuah robot AI. Sesampainya di lokasi, Nick ditawari robot bernama Mas Sim. Robot ini bisa melakukan tugas sehari-hari dalam melakukan pekerjaan rumah. What supervision does he need? The more they learn, the better they serve. Saat Nick berminat dengan robot tersebut, tiba-tiba Isla menghilang dari samping Nick. Nick yang panik, dia pun segera mencari Isla. Tak lama, robot bernama Alice mengantarkan Isla kepada Nick. Does this one belong to you? Would you like me to watch it for you while you finish shopping? Lalu pemilik perusahaan menawarkan Alice adalah robot keluaran baru. Isla yang tertarik kepada robot Alice, dia pun menyuruh ayahnya untuk membeli Alice. Daddy, can we get her, please? Keesokan paginya, Nick merasa kesulitan mengurus kedua anaknya. Sedangkan Nick sudah ditelepon bosnya untuk bekerja. Tak lama Alice si robot wanita datang dikirim dari perusahaan robot yang sudah dibeli Nick. Kemudian Alice pun mulai bekerja. Alice robot yang canggih, dia sudah tahu tugas apa saja yang akan dilakukan. Lalu Nick pun berangkat mengantar Isla ke sekolah. Saat sore hari, Nick pulang dan mendapati rumahnya sudah rapi dan bersih. Pada malam harinya, setelah makan malam, Isla hendak mengambil cemilan di atas meja dengan kursi. Tiba-tiba terpeleset dan jatuh. Nick pun segera menghampirinya. Ternyata Isla sudah di pangkuan Alice menyelamatkan Isla yang terjatuh. Namun pecahan kaca toples membuat Kempole Alice metu getihe. Setelah menidurkan Isla, Nick kemudian memeriksa Alice dan menawarkan Alice ke bengkel untuk menyembuhkan lukanya. Dan dengan sekejap mata, luka Alice kembali hilang setelah ditutup dengan perban khusus robot. Is the damage bad? Do I need to get you repaired? Thank you. Keesokan harinya, Nick bersama kedua anaknya dan Alice mengunjungi Maggie di rumah sakit. Kemudian Isla bercerita kepada ibunya bahwa kini ia punya teman baru yaitu robot bernama Alice. Nick yang rindu kepada Maggie, dia pun mencium Maggie. Lalu Nick pun berangkat kerja. Nick yang bekerja di konstruksi bangunan, dia dan teman-temannya curiga dengan bosnya yang sedang berkunjung dengan bos milik perusahaan robot. Nick kemudian berbicara dengan bosnya tentang isu bahwa para pekerja akan dipecat dan digantikan oleh robot. Kemudian si bos pun menjelaskan karena pembangunan sekarang mulai lambat. Si bos ingin pembangunan dengan cepat selesai sehingga butuh robot bukan manusia. Namun Nick akan tetap dipekerjakan di situ untuk pengawasan robot. Dan Nick pun tidak punya pilihan karena butuh biaya istrinya yang di rumah sakit. Namun Nick tidak tega dengan teman-temannya yang dipecat. Sesampainya di rumah, Nick yang bingung akan banyaknya tagihan dan kerjaan yang sekarang menjadi aneh. Di samping itu, Nick kasihan melihat anak-anak dan istrinya yang sedang sakit. Kemudian Nick memperbaiki mobilnya sambil minum AO. Tak lama datang Alice dan bertanya kepada Nick kenapa Nick tidak makan. Nick pun menjelaskan bahwa dia mengalami hari-hari yang buruk di tempat kerjanya. Dan Alice yang bisa merasakan detak jantung manusia, ia pun mencoba untuk menenangkan Nick. Setelah itu, Alice mengajak Isla untuk gosok gigi sebelum tidur. Dan Alice menghibur Isla dengan menunjukkan sinar dari mulutnya. Kemudian Alice menemani Nick yang sedang menonton TV di ruang tamu. Dan mereka pun mendongeng layaknya dua manusia normal. Tak lama Nick mendapat telepon dari Maggie bahwa pihak rumah sakit menemukan donor jantung dan akan segera melakukan operasi. Oh my God, that's great. Keesokan harinya, Nick dan Alice pergi ke rumah sakit. Lalu Maggie ingin bicara berdua dengan Alice. Maggie pun bilang kepada Alice dia khawatir kepada Nick karena mengurus anak sendirian dan tidak bisa menjaga dirinya. Maggie kemudian meminta Alice untuk membantu Nick mengurus dan menjaganya agar tetap fokus dan tidak mengalami stres. Tak lama, dokter datang dan memberi kabar bahwa ada badai yang membuat helikopter tidak bisa datang ke rumah sakit membawa jantung tersebut. Operasi Maggie pun harus dibatalkan. Lalu Nick pun merasa kecewa dan marah. Kemudian Nick mencoba menghibur Maggie, namun Maggie kini ingin tinggal di rumah sakit untuk sementara waktu.
Setelah Nick pulang ke rumah, dia mulai mabok lagi karena stres akan keadaan. Nick yang kehilangan kendali, dia ingin melempar botol AO. Alice kemudian menghentikan memegang tangan Nick. Nick lalu terkejut karena pada tangan dan jantung Alice terdapat denyut nadi layaknya manusia. Kemudian Alice mulai meraba Nick yang membuatnya terangsang. Nick yang merasa canggung, dia pun segera mendorong Alice dan berlari keluar untuk menenangkan pikiran. Tetapi Nick terus terbayang tentang Alice yang mempunyai perasaan layaknya manusia. Sementara itu di rumah sakit, Maggie mulai membuat surat wasiat yang ingin disampaikan kepada anak-anak dan suaminya, seakan-akan Maggie sudah kehilangan harapan. Pada malam harinya, saat Nick mengecek HP-nya, dia tidak mendapati bingkai foto istrinya. Dan Nick bertanya kepada Alice kenapa menghapus foto istrinya. Photos of Maggie are gone. Kemudian Alice menjelaskan bahwa dia menghapus foto Maggie karena Alice tidak mau melihat Isla sedih memikirkan ibunya. Namun Nick tidak menyukai keputusan Alice. Dia pun menyuruh Alice mengembalikan foto-fotonya. Load the pictures back. Setelah itu Nick pergi keluar bersama teman-teman kerjanya. Saat berkumpul, mereka membicarakan tentang kerjaannya yang kini semua perusahaan mempekerjakan karyawannya memakai sebuah robot. Kemudian mereka pun merencanakan untuk menghancurkan para robot yang menggantikan mereka bekerja. Namun Nick melarangnya. Sesampainya di lokasi konstruksi, kemudian teman Nick menemukan sebuah tempat yang berisi para robot. Lalu teman Nick membuka tempat tersebut dan keluarlah salah satu robot. My designation is Construction Unit 14. Tak lama teman Nick langsung menghajar robot dengan kunci besi hingga hancur. Nick yang mencoba menghentikan, dia pun ditahan oleh teman-teman lainnya dan Nick pun tak bisa berbuat apa-apa. Sesampainya Nick di rumah, dia pun mandi dan tiba-tiba Alice datang memakai daster milik Maggie dengan membawa handuk untuk diberikan kepada Nick. Nick yang kaget melihat Alice memakai daster Maggie, dia pun menyuruh untuk melepaskan daster tersebut. Saat Alice membuka daster, Nick kaget karena melihat tubuh Alice yang mirip sekali dengan manusia. Tak lama Alice si robot seksi, dia pun memiliki rasa ingin bercocok tanam. Dan terjadilah cocok tanam Nick dengan Alice. Namun Nick selalu terbayang dengan wajah Maggie istrinya. Keesokan harinya, Nick merasa menyesal dan Nick menjelaskan kepada Alice bahwa dia takut dan tidak mau bercocok tanam lagi. Namun Alice menjelaskan bahwa itu enak sekali dan bisa membantu mengurangi rasa stres Nick. Never ever act on it. I would like for us to move on, you know. Would you like to satisfy me? Saat Nick mulai bekerja, bos Nick sudah menghubungi polisi karena robot yang berada di konstruksi telah hancur. Si bos pun mencurigai Nick karena hanya Nick yang tahu kode tempat tersebut. Lalu Nick pun menjelaskan bahwa waktu itu sedang berada di rumah sakit bersama istrinya. Kemudian Nick mendapat telepon dari Maggie bahwa rumah sakit akhirnya menemukan donor jantung baru. Lalu Maggie pun segera dioperasi, di mana semua ahli bedahnya adalah sebuah robot. Dan operasi transplantasi jantung pun berhasil. Dalam beberapa hari Maggie sudah diperbolehkan pulang. Saat Maggie sudah berada di rumah, tubuh dia masih merasa lemas. Untuk menggendong Max saja dia kesusahan dan dibantu dengan Alice. I got it, Mrs. Pretty. Kemudian Alice membawa Max ke sebuah taman dan melihat seorang anak yang berteriak pada pengasuh robotnya dan membuat Max menangis. Lalu Alice pun menegur anak itu dengan kata-kata kasar yang membuat semua robot di sekitar terkejut karena biasanya semua robot sudah diprogram untuk ramah dan sopan. Ternyata Alice telah menghapus bagian kesopanan dari database-nya. Pada malam harinya, Isla sangat senang makan masakan ibunya. Maggie yang badannya masih terasa lemas, dia pun beristirahat dan tidak ikut makan. Keesokan harinya, Maggie terbangun saat mendengar Isla berteriak. Lalu Maggie pun berlari ke bawah dan melewati tangga yang rusak membuat Maggie terjatuh. Alice pun bergegas menggendong Maggie ke kamarnya. Saat Nick pulang ke rumah, dia melihat Alice dan Isla sedang membaca buku. Lalu Alice bilang kepada Nick bahwa Maggie baru saja jatuh dari tangga. It was best for Maggie to rest after her fall down the stairs. Nick pun segera memeriksa keadaan Maggie. Kini Nick pun mulai curiga kepada Alice karena tidak memperbaiki tangga tersebut. Beberapa jam kemudian Nick mengajak Maggie untuk makan malam yang sudah disiapkan di sebuah taman khusus untuk mereka berdua. Sementara itu Alice melihat dari jendela dan merasa cemburu. Setelah selesai makan malam, Nick dan Maggie melanjutkan ke tempat tidurnya untuk bercocok tanam. Namun momen itu terganggu saat Alice datang dan mengatakan bahwa Isla mengalami mimpi buruk. Maggie dan Nick pun gagal bercocok tanam. Isla had a nightmare. Saat Nick berada di taman, tak lama datang teman Nick dengan membawa botol AO dan dia meminta maaf atas kejadian sebelumnya. I'm really sorry for the other night. Shit. Sorry, man.
Teman Nick juga bilang bahwa polisi datang menginterogasinya dan bos mereka menuntut karena merusak properti konstruksi. Teman Nick berpikir bahwa Nick telah mengadu kepada bosnya atas kejadian lalu. Kemudian mereka pun bertengkar. Nick dipukul dan hendak dihantam dengan botol AO. Tiba-tiba Alice datang dan menghentikannya. Lalu Alice pun memecahkan botol itu dan melukai tangan teman Nick. Kemudian Alice pun mengusir teman Nick. Setelah kejadian itu, Nick mengatakan kepada Alice seharusnya tidak melukai temannya. Alice pun menjelaskan bahwa dia diprogram untuk melindungi pemiliknya. Dan kini rasa cinta Alice semakin mendalam kepada Nick sehingga dia ingin hidup bersama untuk menggantikan Maggie. Namun Nick menolaknya karena Alice seorang robot. You could never be Maggie. Never. Di lain sisi, teman Nick yang sedang mendem di rumahnya dan memegang pistol, tiba-tiba Alice datang dan berkata kepada teman Nick bahwa Nick tidak akan dipecat dari kerjaannya. Lalu teman Nick marah dan hendak menembak Alice. Alice pun bergerak cepat memegang tangan lalu menjatuhkan ke lantai. Dan Alice menghajarnya. Kemudian Alice mengambil pistol tersebut. Tiba-tiba robot lain datang mencoba menghentikan Alice. Namun Alice menembaki robot itu dan membunuh teman Nick. That makes two of us. Keesokan harinya, Nick pergi menemui bosnya untuk membatalkan tuntutannya. Namun dia baru tahu kalau temannya sudah meninggal. He's dead. Sementara itu, Maggie yang tengah mandi, Alice selalu menjaga Maggie. Maggie pun menyuruh Alice untuk pergi. You can go. Namun Alice tidak mau. Justru Alice malah bilang ke Maggie bahwa dia tidak bisa memuaskan Nick saat ini. Especially since you're unable to meet his physical needs. Maggie yang marah mendengar ucapan Alice, dia pun menyuruh Alice untuk tinggal di gudang. Kemudian Nick pun pulang. Maggie yang masih marah, dia pun menanyakan kepada Nick tentang hubungannya dengan robot Alice. Lalu Nick pun mengatakan yang sebenarnya bahwa dia pernah berhubungan bersama Alice dan mereka pun mulai bertengkar. It didn't mean anything, Maggie. How many fucking times? Once. Max yang mendengar suara ayah dan ibunya bertengkar, dia pun menangis. Lalu datang Alice dan membawa Max ke dalam bak mandi dan mengisinya dengan air. Kini tingkah Alice semakin gak jelas. Kemudian Isla melihat apa yang dilakukan oleh Alice dan Isla mengadukan kepada orang tuanya. Mereka semua pun berlari ke kamar mandi. Namun ternyata Alice mengunci pintunya. Nick lalu memukul pintu dengan lampu. Sementara itu Maggie memanjat melalui jendela dan berjalan di atap untuk mencari dari arah lain menuju kamar mandi. Saat mencoba meraih Max, Alice mendorong ke dinding. Nick pun akhirnya berhasil mendobrak pintu dan mengambil Max dari bak mandi dan menyerahkan kepada Isla. Nick kemudian memukul Alice dengan lampu untuk menyelamatkan istrinya. Alice yang seorang robot, dia pun bangkit kembali dan Alice kesetrum hingga klenger. Setelah itu ambulan datang dan membawa Max ke rumah sakit. Sementara itu teknisi dari perusahaan robot datang dan memeriksa Alice di bengkel robot. Kemudian kepala Alice dibuka untuk diperiksa. Salah satu pekerja pun melihat tangan Alice bergerak. Lalu teknisi segera menghapus ingatan Alice dan dihubungkan ke komputer. Mereka pun melihat kode-kode aneh di komputernya. Tak lama layar komputer mulai berkedip dan muncul pesan. Pesan tersebut berisi pengunggahan sedang terjadi. Hal ini tentu saja Alice sedang mencoba mengambil alih komputer. Para teknisi pun bergegas mengeluarkan memori Alice. Namun ternyata Alice sudah masuk ke sistem komputer. Tiba-tiba muncul robot bernama Alice 2 dan membunuh salah satu teknisi. Ternyata Alice 2 adalah robot yang sudah diisi dengan ingatan lama Alice, dan teknisi lain pun dibunuh Alice 2. Setelah itu Alice 2 kembali menjadi Alice yang asli. Di lain sisi, Nick berada di bar sedang minum. Nick pun menyuruh pelayan untuk pergi karena pelayan bar adalah seorang robot. Tak lama Alice muncul dengan wajah yang rusak. Lalu Alice menyatakan bahwa Alice ingin hidup bersama Nick. Alice juga mengatakan dia telah membunuh Tom. Kemudian Nick pun mencoba pergi, tetapi Alice menahannya. Lalu Nick pun berpura-pura bersikap lembut kepada Alice, hanya bertujuan untuk mencabut memori Alice di kepalanya. You can experience that. Kemudian Nick pun bergegas menuju ke rumah sakit dan dokter pun memastikan bahwa Max baik-baik saja. Namun Maggie merasa tidak nyaman karena dokter di rumah sakit adalah sebuah robot. Tak lama Isla mendengar suara ibunya. Isla pun mencoba mengikuti suara tersebut. Tiba-tiba lampu berubah warna dan banyak pecahan botol di lantai. Kemudian Isla ditarik oleh ibunya untuk bersembunyi dan ternyata suara itu adalah Alice. Alice kemudian mencekik seorang perawat dan mencoba mengakses komputer. Alice juga mengambil kartu kunci milik perawat.
Lalu Maggie dan Isla menyelinap pergi dengan hati-hati menuju kamar Max dan segera membawanya pergi sebelum Alice 2 datang. Namun tetesan darah meninggalkan jejak sehingga Alice 2 mengikuti jejak darah tersebut. Saat Alice 2 hampir menemukan mereka, Maggie menggunakan alat pemadam kebakaran untuk mengalihkan perhatiannya dan melarikan diri. Maggie pun sampai lupa mengambil ponselnya, sehingga panggilan dari Nick tidak terjawab. Kemudian Maggie bersama anak-anaknya berhasil keluar dan masuk ke dalam mobil ambulan. Tak lama Alice 2 datang lalu melempar Maggie keluar. Alice pun mencekik Maggie dan hendak mengambil jantung Maggie. Tiba-tiba Nick datang dengan mobilnya lalu menabrak Alice. Maggie pun bergegas mengeluarkan Nick dari dalam mobil yang kebakar dan Nick pun kelenger. Maggie mencoba melakukan CPR berharap Nick tersadar. Tiba-tiba Alice muncul dengan tubuh setengah robot lalu mencekik Maggie dan hendak menusuk dengan potongan besi. Untung saja Nick memukul Alice dan Maggie berhasil menusuk wajah Alice 2 yang membuatnya tewas. Keesokan harinya, perusahaan robot menyelidiki robot Alice. Saat mereka menyalakan listrik, mereka melihat kode-kode muncul di layar komputer. Saat itu juga, model robot Alice lainnya membuka matanya.